Oke, selamat malam ya, Raffi. Selamat datang di kelas kita hari ini, Raffi ya. Jadi untuk hari ini kita akan lanjutin lagi nih pembelajaran kita. Raffi lagi di mana nih, Raffi? Lagi di UB kak, Di mana, sorry? lagi di UB Oh, lagi di UB. Di mananya nih, Raffi? di tempat latihan kak, di latihan. Oh, tempat latihan apa? Marching band. Iya, Oke, oke, sip kalau gitu. Thank you, Raffi ya. Raffi gimana, Raffi? Ngomong-ngomong, kesehariannya gimana? Udah mulai libur belum sekarang berarti? udah kak. Sampai kapan, Raffi, liburnya? Akhirnya sampai Februari. Liburnya sampai Februari. Oke, I see. Jadi liburnya sampai Februari ya. Oke. Oh ya, Raffi, kita juga masih ada mungkin materi yang masih perlu kita kejar ya. Mungkin besok kita bisa conduct meeting lagi, Raffi. Besok malam. Saya sih bisa aja sih kak, segini juga. Besok Raffi bisa di jam berapa? Kebetulan aku juga lagi kosong juga. Jadi misalkan mau di siang sore sebenarnya juga bisa gitu. Kalau misalkan Raffi bisa. Bisa sih kak, kabari lagi. Oh, oke. Kalau Eh, nggak siang kayaknya sih malam jam 7 lagi ya. kalau nggak siang berarti malam ya. Kalau siang Ya, kira-kira di jam berapa, Raffi? mungkin jam Oke, mungkin nanti kita discuss lagi aja ya. Pagi juga boleh, misalkan di jam 11 itu juga boleh kok. Jadi ntar tinggal kabarin aku aja ya. Please let me know biar aku tahu. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini, Raffi, kita akan masuk ke dalam modul baru, Raffi ya. Kita hari ini masuk ke dalam namanya modul 4, lesson 1. Ini terkait namanya quiz project part 1 nih, di pembelajaran kita hari ini. Kalau dari pembelajaran minggu lalu ya, kita udah belajar terkait modul 3 ya. Terutama modul 3 lesson 7, kita belajar tentang namanya strings dan juga cookies di web development with JavaScript. Nah, hari ini kita akan coba ngerjain namanya quiz project ya, Raffi ya. Jadi, ini adalah project buat bikinin semacam quiz lah. Jadi, kita akan ngerjain beberapa project. Nah, di sini total ada 4 kali pertemuan ya, Raffi ya. Jadi, buat hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan pertama kita ya, buat ngebahas terkait quiz project ini. Oke, mungkin kalau gitu thank you Raffi buat update-nya ya. Mungkin kita langsung masuk aja nih buat pembelajaran kita hari ini. Aku izin share screen. Oke, sip. Apakah sudah terlihat Raffi untuk share screenku? Sudah ya? Oke, jadi kita hari ini discuss terkait namanya modul lesson 1 namanya The Quiz Project Part 1. Oke, kita masuk ke dalam planning dulu di sini. Yeah, we are a new module. We've already learned a lot and are ready to get serious about developing. Now we will move on the new format. We will study the new tools within the framework of the project task. By the way, I've received a new order. Jadi katanya kita masuk nih ke dalam modul baru ya terkait quiz project ini. Dan kita juga udah belajar banyak nih so far. Dan sekarang kita juga udah siap nih untuk mendapatkan serius about developing ya. Jadi kita membangun sesuatu tuh udah lebih serius lagi. Sekarang kita akan berpindah nih ke dalam format baru. Kita akan belajar tools baru di dalam framework dari namanya Project Task ya di bagian sini. Ya, next. Nah, new order. Here's an order from a new governmental health camp for children with vision problems. Jadi kata di sini ada pesanan nih dari non-governmental health ya, kesehatan camp untuk anak-anak dengan masalah penglihatan. We have to create an applications that will help children with the visual impairments to train the mathematics and not forget what they have learned in school during the treatment. Jadi kita akan membuat suatu aplikasi yang akan membantu anak-anak dengan masalah visual untuk melatih mereka dalam hal matematika, dan jangan lupa juga apa sih yang udah mereka pelajarin di sekolah sepanjang treatmentnya. Nah, for the trend di sini ya, katanya modern technologies secara sudah radically berubah gitu ya, mengubah hidup orang dengan masalah penglihatan. You may have noticed that many websites have versions for the visual impaired and smartphone have choice control built in it by default ya. Jadi katanya mungkin Raffi juga udah nggak nih. Jadi banyak nih sekarang website version yang sudah memiliki bahasa itu bantuan lah untuk seseorang yang memiliki masalah visual dan juga mungkin smartphone juga punya ya semacam mungkin voice control yang udah ada built-in by default. Okay, so for special applications di sini, more and more applications are being developed to help visual impaired people in their daily lives. Ya. Jadi di sini banyak banget nih kalau misalnya kita cari di mungkin let's say Google Play atau mungkin di pencarian lain gitu ya. Di sini tuh ada beberapa applications lah di sini ya yang udah di develop untuk membantu orang dengan masalah visual gitu ya menjalani hari-harinya. Sekarang kita pergi quiz project ya. The health camp doesn't have the opportunity to apply to large IT companies. Jadi katanya si health camp ini nggak memiliki kesempatan nih untuk dia mengaplikasikan ke dalam
company yang besar di sini. So they would like to attract volunteer developers to their projects. Sehingga mereka tuh mau attract nih kira-kira developers yang secara volunteer atau sukarela ke dalam projectnya. Nah, di sini gimana nih? And the task is quite interesting. Oke, let's go ya, we look. Nah, di sini term of reference saya lihat ya di sini. Jadi goal kita Raffi, kita pengen buat seperti ini Raffi. Nah, kalau Raffi lihat nih kayak apa nih? Apa nih aplikasinya seperti apa sih? Gitu. Aplikasi terkait apa nih di sini? Terkait Hitung-hitung. perhitungan ya, perhitungan dan juga di akhir ada resultnya juga di sini ya. Nanti expected resultnya adalah seperti ini. So for the requirements, jadi di sini ada start screen ya, akan mulai dengan start button di sini tentunya. Ada juga di sini output dari mathematical expressions ya, dan juga 5 possible answer options. Jadi ada kemungkinan 5 jawaban di sini. The possibility to click on the card with answer options. Jadi ada kemungkinan juga buat kita ngeklik dengan opsi dari jawabannya gitu ya di bagian sini. And then ada animations ketika kita klik jawabannya mengubah tugas dan juga opsi dari jawaban ketika kita menjawab suatu pertanyaannya. Di presence of the timer ada timernya juga, and then ada calculations of answer statistics ya. Jadi ketika dia udah expire tuh dia seperti apa. Ada juga di sini start button ya yang muncul ketika statistiknya tuh udah dimunculkan. Nah, jadi ada beberapa hal ya di bagian sini. Nah, for the quiz project, nah, I think we can do this task. Let's analyze how this application works. Nah, jadi katanya kita bisa lakukan task ini nih. Mari kita coba analisa gimana sih caranya aplikasi ini bekerja. Oke, so the users clicks on the start button. Jadi usernya tuh akan mengklik start button di bagian sini. And then the screen displays five questions and five possible answer options. Jadi dia akan munculin pertanyaan dan juga 5 kemungkinan jawaban. And then the user akan memilih salah satu options dengan cara mengklik ya di kotak itu. And then the applications use color to indicate the correctness of the answer. Jadi kata aplikasinya akan menggunakan warna untuk mengindikasikan correctness atau bahasa itu yang benar lah dari jawaban kita. And then the following questions is displayed on the screen. Jadi ntar pertanyaan-pertanyaan nanti akan dimunculin di layarnya. And then after the time has expired, the applications display error statistics. Jadi katanya setelah waktunya itu udah expired ya. Jadi waktu itu udah kedaluarsa, nanti applicationsnya akan memunculkan kira-kira error statistiknya itu gimana. So the sequence of actions of the application is clear, but where we should start developing from. Jadi kata di sini tadi sequence-nya udah kita buat ya tadi di dalam mapping tadi ya. Nah sekarang gimana caranya kita start developingnya? Where do we start? So we can start from the very first actions of the program and not move consistently to the last. That is, first we make the initial screen, then program switching to the screen with the questions and so on. Jadi katanya gitu ya. But this method is not entirely rational. Jadi katanya di sini. Nah, kita jadi bisa dimulai nih dengan action yang paling pertama banget dari suatu program dan juga kita bisa berpindah ke secara konsisten ke akhir. Nah, kita juga bisa membuat initial screen ya. Kemudian programnya akan mengganti ke screen dengan beberapa pertanyaan dan juga selanjutnya. So imagine the situations we've worked long and hard on the projects. We create the design according to the terms of reference criteria and written over 100 lines of code. And now it's time to deliver our work to the client. Jadi katanya kita di sini diminta untuk membayangkan nih situasinya. Kita bekerja sepanjang waktu ya dan juga kita bekerja secara keras pada proyeknya dan kita akan membuat sebuah recreate atau bahasa kita membuat ulang nih dari desainnya menurut dari term of reference dari kriterianya dan juga akan menuliskan ratusan dari kodenya. Nah, but the client didn't like it. The design is not they wanted the app works differently that they imagined it would. Jadi katanya di sini katanya si kliennya tuh kurang suka nih. Jadi desainnya tuh nggak seperti yang mereka mau. Application-nya juga bekerja secara berbeda dari yang mereka bayangkan. Nah, it's not always possible to immediately understand the client's requirements, even with the terms of reference. Jadi katanya nggak selalu mungkin nih untuk secara cepat kita bisa memahami requirements atau persyaratan dari kliennya. Even bahkan dengan term of reference atau bahasa itu kayak SOP-nya lah. So, apa yang harus kita lakuin nih di bagian sini? So, the solutions, nah di sini developers typically start by creating a prototype of their project. Jadi katanya developers itu secara tipikal akan memulai dengan membuat prototype ya dari projectnya. Yang dimana prototype itu sendiri merupakan sebuah tuh ya hal yang cepat lah ya, quick and rough implementations of a feature product's basic functionality. It allows the product to be tested at the very early stage without massive investment. Jadi kata di sini ya tentunya Alfi udah paham juga ya prototype ya banyak ya prototype kayak mungkin prototype mesin, prototype dari contoh mungkin dari apa banyak ya implementasinya. Mungkin Raffi udah sempat buat juga gitu dari blueprint segala macam itu adalah bisa dibilang prototype ya. Kayak contoh prototype dari mobil balap, nah itu prototype juga. Jadi kayak gambaran kasar dulu lah, nggak perlu sampai jadi totally jadi gitu dia.
By demonstrating the prototype to the client, we can immediately see if we've understood each other, make any necessary changes, and then working out the details. Nah, jadi kita dengan mendemonstrasikan prototype dulu ya. Jadi misalkan kita udah punya prototype dulu nih, Raffi misalkan buat membongkar ya prototype gitu ya ke klien atau bahasanya mungkin ke perusahaan yang mau invest. Oh mereka bisa paham nih, oh Raffi ngebuatin kayak gini gitu ya. Jadi ntar dia tahu nih kira-kira gimana caranya invest di sini, apakah dia akan lanjut atau enggak gitu. So, stage of the work on the project. So, we have 4 lessons to create an applications. Jadi kita punya 4 pelajaran nih untuk membuat application-nya. We'll take into account that at very beginning of work on the project. Jadi kita akan mengambil bagian dari paling awal banget, cara kita bekerja di project-nya. Kita akan membutuhkan untuk membuat suatu prototype. Di sini kita akan coba untuk mendevelop atau membangun functionality dari main applications ya. Jadi kita akan membuat functionality dari application utama. Let's go back to the client's requirements and determine the productive to task. Jadi mari kita kembali ke requirements dari kliennya dan juga menentukan kira-kira productive of task-nya seperti apa. So and then now we will try to define the main and additional functionality di sini. So the start button akan starting dengan ada start button di sini ya. And then the output of the mathematical expressions and 5 possible answer juga ada. The possibility to click on a card with answer options, and then ada juga animations when clicking on the answer. Changing the task and answer options when answering a questions, ada juga presence of the timer. And then ada juga calculations of answer statistics after the timer has expired. Ada juga di sini calculation atau perhitungan dari statistics dari jawabannya ya, ketika timer itu udah berakhir. Ada juga di sini kita start button yang muncul ketika statistiknya itu udah dimunculin di bagian sini. Nah, kita akan coba buat ya seperti ini. Next, stage of work on the project. Di sini ada beberapa tahapan ya dari projectnya. Basic functionality-nya apa aja? Jadi di sini ada output ya dari mathematical expressions and 5 possible answer options. Jadi di sini ada ekspresi matematika dan juga posibilitas dari 5 opsi jawaban. Di sini kita juga akan mengubah tasknya atau tugasnya dan juga opsi dari jawabannya ketika kita meng-answer atau menjawab dari pertanyaannya. And then the possibility to click on the cards with the answer options. Ada juga kemungkinan untuk kita mengklik pada kartunya ketika kita memilih opsi jawaban. Ada juga di sini additional functionality ya. Animations when clicking on the answer. Ada juga di sini animasi ketika kita klik jawabannya. Ada juga di sini start screen ya, ketika kita klik start button. And then kita juga punya the presence of a timer. Jadi bahasa itu kita juga punya di sini kehadiran dari timernya. And then after that kita juga punya calculations of answer statistics after the timer has expired. Jadi di sini kita juga punya calculation atau perhitungannya ya terkait namanya statistics dari jawabannya setelah timer itu udah selesai. And then we have also start button yang akan muncul ketika statistik itu udah dimunculin. Jadi di sini bakalan ada 5 fungsionalitas tambahan. In order to not forget anything and to easily navigate the tasks of the projects, let's structure the informations about the projects with the mind map. Jadi ntar kita juga akan bekerja dengan mind map ya. So mind map sendiri ya, mungkin Raffi udah sering juga nih di bagian sini, merupakan suatu visualisasi data yang membantu kita untuk menstrukturkan informasi ya. Mungkin udah sering lihat juga nih buat hal ini. So for the mind map, for the quiz project, nanti kita akan buat ini juga ya. Kita akan membuat mind map of the project based on the terms of reference use a special level on the platform ya. Nah, di sini ada link ke planningnya juga. Nanti kita akan pergi ke planning stage-nya juga Raffi buat bisa ngejawab hal ini nih. Jadi nanti dari sini kita akan coba jawabin pertanyaan kita. Oke. Nanti Raffi akan kesini juga ya buat jawabin pertanyaannya apa sih kira-kira yang akan kita coba jawab tuh kira-kira seperti apa sih. Nah kita akan coba discuss dan juga kita pelajarin ya terkait pembelajaran ini. Oke, next. Nah, di sini ntar mind map-nya kurang lebih seperti ini ya, of the quiz project. Jadi ntar kita akan buat seperti ini, Raffi. Nanti Raffi mungkin boleh recreate juga nih. Nanti di sini kita bakal punya interface-nya tentunya ya, atau tampilannya. Di sini kita punya home screen tentunya. Kita di sini punya home screen. Ada start button di sini, ada juga di sini kita punya juga main screen ya, atau bahasanya screen utama. We have questions and also answer options. Kita juga punya pertanyaan dan juga opsi jawabannya. Di final screen-nya kita punya statistics and the start button. And then for the quiz project itu punya apa aja? Ada functionality, click on the start button, switching between the screens. Kita juga akan mencoba untuk generating questions and answer options ya di sini. Ada juga beberapa options lah. Di sini ada ketika jawabannya benar dia apa akan munculin warna hijau di sini ya. Habis itu updating the counter atau perhitungannya. Kalau misalnya salah berarti merah dan juga updating the counternya. Ada juga timer buat statistics dan juga mengganti di antara layar ya. Nanti kita akan coba buat juga untuk main mapnya seperti ini. Time to get started. Today we will start developing the main functionality of the application. Let's create interface and the program and algorithm for displaying questions and answer options on the screen. Oke, so nanti buat di sini kita akan fokusnya mungkin buat today ya. Kita akan fokus di sini nih. Jadi untuk beberapa kita akan fokus ke main screen, question answer options, functionality-nya apa aja. Kita akan fokus buat generate questions and answer options-nya, memilih jawaban, opsi jawaban, kita menghandling
jawaban, dan juga nanti kita cek nih kriteria kira-kira kalau benar gimana, kalau salah seperti apa. So itu juga berkaitan sama lesson goal kita buat hari ini, Raffi ya. Jadi kita akan membuat suatu application interface dengan menggunakan bahasa programan ya. Di sini kita menggunakan HTML dan juga CSS, Cascading Style Sheets. Jadi kita akan coba buat juga buat hal ini. Kita juga akan memprogram algorithm for displaying the questions and answer options on the screen. Jadi kita juga akan membuat suatu program dari suatu algoritma untuk kita bisa menampilkan pertanyaan dan juga jawaban dari layarnya. Dan juga kita akan memprogram handling answer gitu ya. Jadi cara kita menghandling atau menghandle jawabannya itu kira-kira seperti apa sih buat hal ini. Oke, nah nanti kita akan coba jawab juga ya buat ngejawabin dari application interface tadi. Oke, nah di sini kita akan ada punya HTML elements ya. Kita akan coba look at the expected result. Di sini kita akan coba define the elements for the HTML markup ya buat di bagian sini. Nah, contoh di sini, jadi ntar kita di sini bakalan punya possibility answer ya buat bagian sini. Kita akan coba buatin kira-kira possibility answer itu seperti apa sih buat hal ini. Contoh di sini pertanyaannya apa? Misalkan 23 dikurangin 7. Nah, ini pertanyaan ya. Nanti di sini bakalan ada answer options ya. Jadi kita tinggal pilih aja nih buat di bagian sini. Kira-kira jawaban yang benar tuh eh, apa buat hal ini? 23 kurang 7 berapa? Oh, 16. Berarti di correct answer ini ya. Oke, next dulu. Sorry. The answer options are arranged a bit like the product cards in the online store that you made up in the second module. Nah, jadi kata opsi jawabannya tuh udah kita arrange nih, seperti product cards yang sebelumnya udah kita buat ya di modul sebelumnya. This means that it would be good idea to present the answer options as a block elements and combine them in a container. That way we can easily manage them. Jadi katanya berarti ini kita bisa, ide yang bagus tuh untuk mempresent jawabannya sebagai block elements gitu ya, dan juga mengkombinasikan mereka di dalam suatu container. Ini mana itu akan memudahkan kita untuk manage them ya di sini. Nah, possibility buat HTML structure-nya seperti ini ya. Jadi kita akan set div-nya di sini. Container for a block with the questions and answer. Habis itu di sini ada juga answer options-nya. Di sini kita masukin di dalam beberapa div ya. Jadi kita bungkus dalam kontainer namanya div tadi ya. Dan and don't forget also to specify the classes of course ya. Jadi jangan lupa juga untuk kita menspesifikasikan kelasnya tentu saja ya di bagian sini. Nah, ntar resultnya akan mungkin seperti ini nih kalau misalnya kita buat versi awal ya. Of course the beginning is made, but so far it doesn't look very attractive ya. Jadi di sini bisa dibilang ya masih very very basic lah di bagian sini. And then kita akan coba nambahin CSS ya tentunya ya. Jadi CSS yang akan bikin structure-nya menjadi lebih menarik. Ya, jadi yang tadinya di sebelah kiri sini, Raffi ini angka 1 nih sebelumnya, kita akan coba buat dia menjadi angka 2 dengan menggunakan CSS ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita bisa uh, memindahkan nih halaman dari ini, dari ke kiri, menjadi ke kanan gitu ya, buat si page-nya ini. Nah, so kita akan menempatkan semua elemen di dalam center ya of the window, di tengah-tengah dari window-nya. Kita juga akan meningkatkan questions font, jadi kita akan meningkatkan juga font dari pertanyaannya. Kita juga akan arrange dari opsi dari jawaban di baris baru ya. Habis itu kita juga akan menambahkan frame ke masing-masing options dan juga mengubah font style ya, atau style dari font ya. Oke. Nah, di sini kita akan coba untuk place all elements ya di center dulu nih. Jadi kita akan mendapatkan semua elemen di tengah-tengah dulu. Yang dimana di sini kita punya align items property ya, akan membantu kita dengan hal ini. Nah, kita juga akan meningkatkan question font di sini. Nah, di sini it's quite simple ya. Di sini kita tinggal set pakai namanya property namanya font size ya buat hal ini. Nah, lalu untuk kita mengarrange answer options di baris yang satu, di satu baris doang. Nah, di sini kita akan menggunakan namanya flexbox ya untuk kita set terkait object placement. Jadi ntar di sini kalau misalnya Raffi lupa juga, nanti mungkin bisa kembali lagi ya ke dalam lesson 3 modul 2. Nah, itu kita bahas terkait namanya flexbox. Kemarin ya, kita udah bahas juga. At this stage, nah habis itu kita akan menambahkan frame ke masing-masing opsi jawaban ya. Di stage ini juga perlu nih untuk kita mendesain penampilan dari opsi jawabannya. Kita juga akan men-specify kira-kira lebarnya berapa, tingginya berapa, dan juga frame style-nya, dan juga indentation-nya tuh berapa sih buat hal ini. Nah, contoh di bagian sini ya, change the font style. Nah, kita di sini akan mengubah font style atau style dari fontnya. It depends on the specific font, jadi dia itu tergantung pada font yang spesifik. We once set a font in the font family property, but it was standard. Jadi katanya tergantung dari spesifik font yang kita inginkan. Nah, kita akan di sini coba set font ya di dalam font family property, tapi itu katanya ya standar lah di bagian sini. Dan di sini juga ada hal lainnya ya buat hal ini. Sekarang cara kita menambahkan styles-nya. The font we need is called Montserrat. Jadi kata di sini font yang kita butuhkan, yang kita akan gunakan adalah Montserrat. This font has pointed corners. Jadi di sini fontnya juga punya ujung atau corners-nya. So that the numbers are easy to read. Jadi katanya angkanya itu lebih mudah untuk dibaca. It is not standard and we cannot just connect it. Jadi katanya ini nggak standar nih buat hal ini. Dan kita juga nggak bisa menghubungkannya.
But we really need to have it. Any ideas? Oke, so apa yang akan kita lakuin? Nah, di sini kita akan pakai namanya yang simple dulu aja, Raffi, dengan menggunakan Google Fonts ya. Ini tentunya yang lebih simple dan convenient. So, di sini ntar kita tinggal panggil aja nih cara manggil Google Fonts tuh kita bisa menggunakan import URL ya. We may have noticed that in some tasks of the last module, the connections of the non-standard fonts was embedded in the last template. Nah, jadi kita tinggal masukin aja nih di sini font bla 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 Google APIs bla bla bla. Ini adalah Google Font ya. Kita bisa panggil secara online aja. It's time to figure out where this link came from. Nah, jadi linknya dari mana sih? Nah, jadi itu dari sini sebenarnya ya Raffi ya. Kita bisa search aja misalkan mau cari tahu, tinggal ke Google Fonts aja, type Google Fonts, nanti akan tahu nih kira-kira ya seperti apa sih dia itu. Nah, ntar kita akan tahu ya. Google Fonts is a large library of the free license font families. Jadi katanya dia merupakan library yang besar ya untuk free license font families yang besar lah di sini bisa dibilang. Dan gimana cara kita menghubungkannya? Nah, di sini kita akan pergi ke fonts.google.com dan juga memilih font yang kira-kira cocok. Kita juga akan mengklik dan juga memilih desired typeface ya, atau bahasa itu typeface yang cocok. Dan juga di sini kita akan set kira-kira apa aja sih yang kita butuhkan di sini. Nah, and then in the window opens, jangan lupa juga buat copy ya. Jadi ntar tinggal kita pilih aja tadi ya. Let's say kita di sini pilih regular 400, kita tinggal pilih aja, klik di bagian situ. Terus setelah kita udah pilih salah satu font ya, satu di sini Montserrat Regular 400. Nah, di sini kita tinggal copy aja nih the linknya ya. Jadi di sini ada copy linknya nih, import URL, bla 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 bla. Nah, kita tinggal copy aja bagian sini nih, Raffi. Nah, ini habis itu jangan lupa juga paste the copied link to the beginning of the style CSS file ya. Jadi jangan lupa juga habis kita nge-copy, itu kita paste juga di dalam URL ini nih. Jadi kita masukin dia itu ke dalam URL di bagian import ini nih. Cara kita memanggil si font style-nya. Specify the font family and its typeface for the text fragment in which we want to use them. Jadi katanya kita juga bisa specify font family-nya dan juga typeface-nya for the fragment ya, fragment text-nya dan di mana sih kita mau menggunakan mereka hal itu. Jadi di sini kita tinggal masukin ke body-nya aja, kira-kira font family-nya apa, display dan juga line items dan juga kira-kira kita mau set seperti apa sih. Nah, lalu kita let's go summarize the result ya. Nah, jadi di sini kita udah mencari tahu nih, kita udah memahamin kira-kira tools apa aja sih yang akan kita butuhkan nih untuk kita membuat si interface dan juga belajar gimana cara kita menggunakan non-standard fonts ya di bagian sini. Nah, dan di pekerjaan kita. Nah, sekarang kita akan coba untuk ke latihan ya, Raffi ya. Oke, mungkin kita bisa move ke latihan dulu, Raffi. Boleh share screen, Raffi ya, buat kita bisa selesain dua task ini. Nah, jadi ntar kita di sini akan buatin mind map dulu, Raffi ya. Ini kita akan buatin mind map secara fully dulu buat di bagian sini. Nah, oke, aku izin share screen juga, kita akan kerjain bareng. Jadi pergi ke modul 4 lesson 1 ya. Jadi modul 4 lesson 1 itu ada di nomor 16 ya. Nomor 16, Raffi. Nah, terus kita ke quiz project nih, for number one. Nah, boleh share screen juga ya, Raffi ya. Oke, nah di sini jadi apa aja sih yang perlu kita buatin? Pertama-tama tentunya kita punya si The Quiz Project, Raffi ya. Jadi kita di paling pertama kita ada namanya The Quiz Project. Ya, jadi di sini nama projectnya adalah The Quiz Project. Oke, lalu apalagi di sini kita punya apa lagi? Kita di sini ada interface-nya atau tampilannya. Ada interface yang menjadi tampilannya. Ada juga di sini functionality ya. Functionality. Jadi kita punya interface dan juga functionality. Di interface kita punya apa aja? Kita punya home screen. Habis itu kita juga punya apa lagi? Kita punya main screen ya, atau screen utama. And then kita juga punya apa? Di sini kita punya final screen. Nah, ini Raffi boleh ikutin juga ya. Nah, di home screen ada apa aja? Kita di sini punya namanya start button ya. Kita punya start button. Gitu. Oke, ini kebetulan banget lagi azan ya. Mungkin Raffi boleh contoh juga dan kita sekalian break sejenak juga ya. Mungkin nanti aku akan sambil follow ini, ntar Raffi bisa sambil bisa ngeliat juga ya. Jadi kita mungkin bisa istirahat sejenak dulu. Raffi boleh minum dulu selama kurang lebih 5 menit ya sampai jam 7.30 Raffi. Sebentar kita bisa kembali lagi. Sip, kalau gitu thank you Raffi, selamat istirahat. Sampai jumpa kembali di jam 7.30 ya Raffi. Thank you.
Oke, Raffi, kita kembali lagi ya. Nah, tadi udah pas banget nih jam 7.30 kita kembali lagi. Nah, jadi di sini udah aku selesaikan juga. Jadi di sini mungkin Raffi boleh contoh juga ya sambil di ketik juga nih Raffi apa aja yang akan kita buat sih di hal ini. Mungkin boleh on cam lagi juga ya Raffi ya, biar kelas semakin interaktif juga. Nah, jadi di sini buat interface, jadi kita di sini buat the quiz project sendiri itu bakalan dibagi menjadi dua hal ya, dua hal besar. Itu di sini ada interface dan functionality ya. Nah, Raffi boleh sambil ikutin juga ya mungkin. Nah, di sini ada di interface, ada di tampilan kita punya home screen, main screen, dan juga final screen di bagian sini. Nah, home screen itu apa sih? Nah, isinya tuh ada start button ya buat kita klik start button di sini. Ada juga main screen, di sini kita punya question dan juga answer options ya. Jadi punya pertanyaan dan juga opsi dari jawabannya. Habis itu di sini di final screen kita punya apa aja? Kita punya statistics, kira-kira itu seperti apa. Ada juga di sini starting button-nya ya. And then kita pergi ke functionality. Nah, di sini kita punya apa aja? Klik on the start button ya. Jadi ketika kita klik start button, dia akan berpindah di antara layar gitu ya, switching between screens di bagian sini. Lalu dia di sini juga akan mengenerate questions and answer options ya. Jadi dia juga mengenerate pertanyaan dan juga opsi jawabannya. And then akan mengklik juga opsi jawabannya seperti apa. Ada juga di sini cara kita menghandling pertanyaannya ya. Answer handling di sini. Ntar dia juga akan lakukan namanya checker nih. Ketika jawaban benar, dia akan menampilkan warna hijau, animation, dan juga updating the counter. Ketika salah, nanti dia akan warna merah dan juga mengupdate counter juga ya. Ada juga di sini timer buat dia menghitung statistik dan juga dia akan switching ya atau berubah di antara screen. Nah, nanti kalau misalnya udah bisa di save juga jangan lupa Raffi ya. Boleh diikutin aja di sini generating bla 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 question and answer options, click on the answer options bla bla bla. Jadi ntar tinggal diikutin aja buat hal ini. Oke, gimana? Udah aman? Nah, generating, nah, oke. Dan answer handling juga. Mungkin kita di sini ntar sampai 7.35 ya. Jadi kita di sini ada waktu berapa menit aja nih buat bikin mind map-nya karena harusnya nggak terlalu lama ya buat bikin ini ya Raffi ya. Aku rasa harusnya cepat juga nih buat Raffi bikin ini. Ya, jadi di sini ada yang tadi aku bilang ya, ada dua hal main lah, main besar atau biasanya dua hal besar yang kita coba buat ya di sini. Ada home screen, main screen, dan juga final screen ya di bagian sini. Oke, 2 menit lagi bisa. Oke, switching between screens. Oke. Atau tinggal yang correct answer sama incorrect answer aja nih buat Raffi ya. Oke, kira-kira tadi kalau benar kan berarti dia jadi warna hijau ya. Kalau benar dia warna hijau, kalau misalkan salah ya udah dia jadi warna yang merah ya kalau misalkan salah incorrect. Ini animationnya apa? Red color ya di sini, red color dan juga counternya juga di sini akan menambah ya. Nah, jangan lupa juga di save tapi nanti kalau misalnya di save itu jadi hilang. Ntar ini akan kita coba buat ya selama pembelajaran kita di 4 pertemuan ini. Nah, itu di next ada bukunya juga tuh. Mungkin nanti bisa klik juga bukunya. Jangan lupa di klik save dulu ya, di klik save. Nah, terus ke bukunya di situ. Nah, di sini ada referensinya ya. Nanti kita akan buat seperti apa. Ntar bisa dibaca-baca juga ini. Nomor satu gimana tadi? Udah aman belum? Coba back ke satu lagi deh. Takutnya tadi dia hilang. Aman ya? Oke, sip. Nah, sekarang kita akan lanjut dulu ke soal nomor 2, Raffi. Nah, di sini kita akan coba ngerjain projectnya ya. Nah, oke. Nah, di sini actually cuma ada satu ya berarti di sini. Di sini juga, misalnya Raffi mau cek, di sini ada theoretical juga. Mungkin Raffi boleh ke booknya dulu ya di sini.
di booknya tuh ada theoretical aspek ya. Jadi di sini ntar bisa misalnya mau dibaca-baca lagi atau segala macam itu bisa coba dicek aja di bagian segmen ini nih. Buat Raffi biar paham juga nih terkait apa sih Quiz Project Part 1 tuh kira-kira scope-nya tuh apa aja sih buat hal ini. Nah, ntar bisa ditulis aja, diketikin buat segmen ini ya. Oke. Oke, mungkin kalau udah kita bisa back ya. Ini kita akan kerjain segmen nomor 2 ini, Raffi. Nah, di sini pertanyaannya apa nih? Create a quiz project. Nah, di sini ya, lihat ya. Jadi kita akan buat seperti ini, Raffi. Tapi tentunya nanti mungkin nggak bakal jadi totally seperti ini nih buat hari ini ya. Karena di sini kita punya beberapa pertemuan juga buat mencapai hal ini. Nah, di sini kita akan buatin semacam calculation lah ya. Mungkin pengurangan, penambahan dari angka yang nantinya akan muncul di bagian sini. Di sini kita juga punya reference solution ya di bagian sini. Ntar kita di sini akan coba kerja ini kira-kira gimana. Nah, kita akan coba ngodingnya dulu aja Raffi ya. Nah, di sini untuk kita ke HTML dulu aja Raffi. Nah, di sini nggak terlalu ribet ya buat hal ini. Pertama, kita bisa isi doctype ya. Nah, doctype. Nah, di sini doctype tuh biar lebih gampang Raffi bisa buka aja apa namanya bisa buka aja si ininya. Sorry, ini aku kecilin. Nah, gini ya. Bisa diketik aja buka kurungnya gini, less than, terus ke doctype, enter. Nah, di sini. Sorry, doctype tanda hubung. Sorry, ini tet. Nah, di tab. Oh, kok nggak bisa ya? Wait. Oh, harus diklik ya. Nah, doctype HTML. Jadi di sini menandakan kalau kita tuh membuat HTML file Raffi di sini. Baru kita lanjutin HTML, HTML. Oke, di sini ada apa aja? Di sini kita punya head, ada head di sini. Headnya ada apa aja? Di sini Raffi bisa ikutin ya. Di sini ada meta char set di sini buat kita. Ini basic ketika buat HTML ya, by the way ya. Di sini mungkin Raffi bisa ikutin juga. UTF, terus 8. Oke. Nah, terus apa lagi? Di sini kita kasih judul juga. Title, kira-kira title apa? Di sini contoh namanya quiz ya. Judulnya title, quiz. Dan jangan lupa juga buat segmen ini kita close si head-nya nih. Jadi kita udah buatin title-nya. Nah, ini head kita tutup. Nah, terus di sini kita akan buka body, Raffi. Nah, buatin, make sure buat bodinya tuh setara sama head ya. Biar lebih rapi juga, bisa kasih space juga kayak gini. Nah, ini kira-kira yang berisi konten tuh apa aja sih di bagian body ini. Di sini kita akan buatin kelasnya. Kelas di sini kita namain, namanya misalkan di sini container main ya. Jadi nama kontainer tuh container main di bagian sini. Nah, jadi ntar di sini dia akan nge-pack semua hal yang akan ada di sini ya. Nah, di sini kita buatin lagi kelasnya, apalagi di sini kita punya question ya. Div class. Kelasnya apa di sini? Kita punya question. Nah, lalu apalagi di sini kita akan misalkan di sini pertanyaannya buat basicnya adalah 23 dikurangin 7. Let's say. Jangan lupa juga di close div-nya. Kontainer ya. Jadi div itu adalah kontainer. Nah, sekarang cara kita bikinin option row-nya ya. Atau bahasa nanti opsinya jawabannya ada apa aja. Div, class. Nah, di sini kita kasih namanya answer row. Karena dia bakalan jadi baris nih buat di sini. Di sini kita kasih 5 jawaban ya. Ini bisa di copy paste aja nanti biar lebih cepat. Div class. Misalkan di sini answer tentunya. Answernya pertama di sini ada 2. Jangan lupa di close div. Nah, terus tinggal di copy-copy aja deh. Copy. Sorry. Ya, dari sini kopinya ya. Set. 3, 4, 5. Nah, kita tinggal kasih ganti aja opsi jawabannya. Misalkan di sini aku ganti jadi 4. Di sini opsi jawabannya yang benar dan 11. Di sini aku taruh 20. Dan di sini ditaruh 19 gitu ya. Nah, jangan lupa juga di bagian answer row ini kita close juga si div-nya. Nah, udah seperti ini. Kita udah close si div yang atas. Nah, sekarang kita jangan lupa juga close div yang sebelumnya lagi. Yang bahasa itu di sini head div lah bahasanya ya. Nah, oke. Nah, udah jadi seperti ini. Jangan lupa sekarang kita tinggal close body-nya ya. Close si body. And the last part, jangan lupa close si HTML. Nah, ini kalau dijalanin dia harus udah muncul ya. Cuman dia masih rowing seperti ini. Jadi munculnya tuh baris gitu ya. Kalau misalnya Raffi lihat ya. Jadi munculnya tuh dalam hal baris seperti ini. Coba Raffi bisa diketikin dulu aja. Oke. Nah, udah jadi seperti ini ya. Nah, coba dijalanin Raffi. Muncul gak? Benar semua gak? Oke, benar ya. Ya Raffi ya. Good. Kita udah selesai sih HTML-nya. Nah, sekarang kita akan coba buat skenario CSS-nya ya. Mungkin di sini CSS dulu.
Oke, nah di sini bakalan ada yang di copy juga ya sama Raffi ya, karena di sini agak lumayan panjang nih buat bikin ini. Jadi ntar mungkin segmen buat JavaScript nanti akan kita copy aja. Tapi nanti Raffi bakal ini ya apa namanya, bakal aku jelasin. Yang pertama kita akan import dulu. Nah, ambil import di sini URL. URL dari mana? Nah, di sini kita mau import sih font dari Google-nya ya. Nah, cara gimana? Nah, ini Raffi boleh copy aja nih link yang aku bakalan kirim, Raffi. Mau kirim ke chat. Nah, jangan lupa di sini YouTube pakai titik koma ya. Atau nggak Raffi mungkin boleh copy-nya langsung aja nih semuanya. Nah, di sini cara kita import sih URL-nya ya. Jadi gimana cara kita mengimport sih URL yang pengen kita gunakan. Nah, ini Raffi boleh paste aja. Baru di sini kita jelasin beberapa hal ya. Kita di sini panggil bodinya dulu. Jadi bodinya pengen kita buat apa nih? Di sini kita set, let's say font family. Font family, kita pengen pakai di sini misalkan Montserrat. Montserrat, font family. Oke, wait, kita ulang lagi font family. Montserrat, Montserrat. Oke, mungkin di sini aku ketikin aja. Sans serif. Nah, ini sans serif ya. Sans serif ada di sini, cuman di sini kita pengen pakai dua ya. Di sini pakai Montserrat dulu. Montserrat. Oke, nah jangan lupa juga kasih koma. Nah, jadi di sini ada Montserrat dan juga sans serif ya buat kali ini. Nah, terus tadi barusan kita punya kontainer ya. Nah, di sini kita akan coba panggil nih buat kontainernya tadi. Nah, ingat ya, kalau di sini cara panggil itu pakai pakai titik ya. Karena tagnya dia menggunakan titik. Buat kontainer kita panggil dot container, container, yes. Nah, di sini kita set display-nya, display, flexbox, flex, and then di sini kita set juga line items ya. Line itemsnya di sini kita mau ditaruh tengah seperti yang tadi dibilang sama dia. Terus kita pengen set kontennya itu di tengah juga. Dan juga di sini flex direction-nya, directions dari flexnya kita set sebagai column. Ini udah ada perubahan sedikit ya. Nah, di sini dia udah berpindah nih, jadi ada di tengah nih, seperti yang Raffi lihat seperti ini. Nah, sekarang masalah pertanyaannya nih, kita pengen pertanyaan itu lebih mencolok. Nah, di sini kita tinggal panggil aja sesuai tag-nya dari HTML tadi ya. Di sini question, jadi kita pakai dot question di sini dot question. Dot question ngapain dia? Kita set di sini font size-nya, kita pengen dia di 100 pixel. Nah, lihat ya, di sini pertanyaannya jadi lebih besar ya. Nah, sekarang buat opsi dari answering row-nya. Jadi gimana cara kita menjawab dari baris pertanyaannya di bagian sini ya. Nah, di sini tadi kita punya namanya answer row, opsi jawabannya maksudnya. Di sini kita set display-nya flex juga, flex box gitu di bagian sini. Dan juga box sizing, kita di sini set sebagai border box. Coba jalanin lagi. Oke. Udah jadi ya, tapi di sini dia tuh masih belum ada space nih di bagian sini ya. 2, 4, 1, 16. Nah, ini di sini belum ada space-nya. Tinggal kita ke opsi yang terakhir, kita tambahin answer nih. Nah, answer tinggal kita split di bagian sini. Dot answer, sesuai nama tag-nya, jangan lupa pakai dot. Kita set di sini lebarnya berapa, misalnya di sini mau 25 pixel, terus juga dengan apa lagi, di sini pengen tingginya berapa, tingginya misalnya 65 pixel juga. Di situ, di sini kita set juga bordernya, misalkan di sini 1 pixel solid black. Nah, di sini warnanya 1 pixel solid black. Nah, ini udah kebuat segmented ya. Dia udah dibuatin 5 kolom di bagian sini. And then jangan lupa kita pakai border radius biar dia lebih bahasanya natural dan juga lebih nggak tajam lah. Untuk kotaknya ini, set 5 pixel, kita set marginnya dulu, di sini juga margin 5 pixel, and then kita set juga di sini display flex, sebagai flex juga, and then align items, kita buat di center, itemsnya kita buat di center, setelah lagi kita set kontennya di center juga, dan jangan lupa juga kursor point ya, kursor kita set di sebagai pointer. Nah, lihat ya, di sini dia udah ke split jadi ini semua. Oh, sorry, di sini bordernya aku, oh ini border radius ya, sorry. Ini lupa, border radius. Nah, gini, baru jadi ya. Sesuai sama yang kita inginkan. Nah, coba Raffi boleh ikutin dulu ya. Tadi itu di sana mana? Coba Ya. aku cek. Ya, ini. Nah, tadi border radius ya. Nah, displaynya flex. Nah, jangan lupa juga align itemsnya di center ya. Kita taruh di tengah, bla 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 bla. Di tengah, justify content juga center, dan juga kursornya kita set sebagai pointer. Buat kursornya sebenarnya ada opsinya, ada banyak sih. Nah, misalkan mau ganti yang lain nih.
ada apa aja di sini ada, misalkan di sini grabbing ya. Ntar di sini dia jadi beda gitu ya. Tapi so far di sini karena kita masih belum set apa-apa ya, masih looks the same lah. Coba udah sama belum punya Raffi? Oke, udah sama ya. Good. Nah, punya Raffi udah sama. Sip, jadi kita udah ngebahas terkait HTML juga CSS-nya. Nah, di sini kita akan discuss terkait JavaScript-nya ya. Cuman sebelum itu kita akan coba lanjutin dulu buat presentasinya ya, karena kebetulan di sini masih ada beberapa slide. Oke, nah jadi di sini udah terlihat Raffi share screen-ku untuk slide-nya. Sudah? Sudah ya. Nah, sekarang kita bahas terkait namanya logic dari application-nya Raffi ini. Nah, application logic, it's time to move on the programming. We will try to describe the application logic in order to make it easier for us to navigate the sequence of the app's actions. Jadi kita di sini kita akan mencoba mendeskripsikan ya logic dari aplikasinya untuk membuat ini lebih mudah nih untuk kita menavigasikan urutan dari aksi dari suatu aplikasi. Nah, jadi application logic itu kita merupakan suatu deskripsi dari suatu skema ya, yang dimana application itu akan berinteraksi dengan user di bagian sini. For example, a user wants to buy a movie ticket. What does he or she does she or he does for this ya. Jadi di sini pertama dia akan pergi ke website dulu tentunya, memilih movie yang pengen dia tonton, memilih seats-nya ada di mana dan juga mengisi filling their details gitu di sini ya. Terus kita klik confirm button and then menerima message on successful booking ya. Jadi ketika dia sukses dia akan bilang oh sukses gitu ya. Jadi di sini ada 6 urutan flow. Nah, sekarang apa sih kira-kira applications yang ngelakuin sekarang gitu ya? Nah, so dia itu akan menunggu user tuh untuk mengisi formnya ya. Dan juga dia akan menghandle data yang dimasukkan, dia juga akan mendapatkan information tentang ketersediaan dari kursi yang ada dari database. Dia juga akan munculin error jika semua seats-nya tuh misalkan kita pilih seats yang sama gitu, nggak bisa ya. Mengirimkan informasi tentang database dan juga mengirimkan perintah untuk membuat suatu record ya of update existing records in the database. Jadi dia juga kan bahasa itu memodify juga database-nya nih. Dia akan mencoba untuk modify database-nya juga sehingga nanti ya ini ya sesuai sama yang kita inginkan lah. Jadi misalkan udah berkurang satu ya database-nya juga harus berkurang satu juga gitu. Jangan sampai nanti database ada udah dikurangin satu di front end-nya, cuman si database itu nggak berkurang satu gitu ya. Lalu juga menampilkan update information on the screen gitu juga akan menampilkan informasi update di layarnya. Nah, and now let's try to describe the logic of the prototype. Nah, sekarang kita akan coba mendeskripsikan logic dari prototipe-nya. Nah, contoh di sini 2 tambah 2 berapa? 8. Nah, lihat di sini ya. Nah, kita akan buatin sini logiknya ketika dia akan bilang benar, salah, benar, salah, benar, salah. Nah, jadi di sini. Jadi ntar usernya tuh akan melihat pertanyaannya dan juga opsi dari jawabannya tentunya. Dia juga akan memilih salah satu jawaban ya dengan mengklik. Terus juga akan menunggu opsi dari jawabannya muncul dan juga akan melihat resultnya dan juga akan menunggu nih untuk dia itu berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Nanti buat application-nya dia akan ngapain aja, dia akan menampilkan nih kira-kira questions and answer options-nya seperti apa, dan juga akan menunggu untuk jawaban dari users-nya, dan juga dia akan menghandle receive answers ya, atau bahasanya tuh jawaban yang diterima dan juga mengcompare dengan yang benar. Lalu juga output-nya akan menghasilkan cancel ya, jika jawabannya benar atau mungkin dia salah jawabannya. Dia juga akan mengubah pertanyaannya dan juga opsi dari jawabannya. Jadi dia juga akan menggantikan nih ketika kita next to the next questions, pastikan pertanyaannya beda dan juga options dari jawabannya juga beda. Nah, kita di sini akan coba logic codingnya dengan JavaScript ya. In my opinion, it became a little clearer. Now we all need to do is write all this in JavaScript language. Nah, di sini kita akan pakai DOM ya, atau Document Object Models. Di sini kita udah pelajari juga di minggu lalu. The first thing to do is save the HTML elements intended for displaying questions and answers in variables ya. Jadi kita akan simpan semuanya itu dalam variables. Nah, contohnya di sini, dari HTML dia akan menampilkan di layar ya. Nah, di sini lalu di query selector and query selector all methods akan membantu kita untuk mencari tahu kira-kira elemen yang perlu tuh apa aja sih di bagian sini. There is only one element in the HTML document yang dimana dia itu dibutuhkan untuk pertanyaannya ya. So we are going to apply, kita akan mengaplikasikan query selector method ke dalam hal ini. Nah, di sini situasinya akan berbeda nih dengan opsi dari jawaban ya. So, di sini katanya itu ada banyak banget dari mereka ya. Dan untuk kita bisa akses mereka, kita membutuhkan query selector all method ya. Jadi kita di sini membutuhkan namanya query selector all method. Nah, di sini berarti kita di sini akan cek di sini ya, let questions, document query selector. Kita menggunakan query class, question class di bagian sini ya, buat kita memanggil query-nya.
Dan juga ketika kita pengen dapetin answers-nya, kita di sini menggunakan namanya query selector all. Karena kan tadi opsinya itu, tadi buat jawaban tuh dia lebih dari satu ya. Maka kita menggunakan query selector all seperti ini. Dot answer class. Nanti kita akan dapetin jawaban-jawabannya. There's so many questions ya. Jadi katanya itu ada banyak pertanyaan ini di bagian sini. Nah, sekarang gimana caranya generation of questions for in the applications. Nah, gimana caranya questions-nya itu bisa bekerja nih, bekerja seperti di applications-nya. Nah, jadi katanya different questions itu ditampilkan di masing-masing new start of the program ya. Jadi dia itu ditampilkan di masing-masing awalan dari program. Yang berarti kodenya tuh akan menggunakan random number generations. Di last module, we only touch on this topic passing. Nah, jadi katanya di modul terakhir kita cuma menyentuh nih topik ini di sebelum-sebelumnya ya. Here the task is more complicated. Nah, sekarang tuh tasknya tuh lebih menjadi complicated di bagian sekarang. Nah, karena itu di sini ada pertanda nih kita akan mengubahnya itu menjadi random ya di bagian sini ya. Nah, di sini kita akan coba di link dengan namanya stage of prototype development. So, solutions for this kita akan katanya enggak nih ya. Jadi di sini kita akan cobain prototipenya. Ini mana dia itu akan cukup nih untuk kita menampilkan tiga mungkin atau prepared questions atau bahasa itu questions yang kita akan coba siapkan. How should we record the questions? Nah, gimana cara kita menyimpan pertanyaan yang di bagian sini ya? For each questions, nah di sini kita akan mencoba memikirkan tentang kita menuliskan pertanyaan dan juga 5 opsi dari jawabannya. Nah, gimana cara kita bisa mengimplementasikan hal ini? Nah, jadi untuk membuat hal ini, kita akan membuatkan variables di bagian sini ya. Kita juga akan buatin array, dan juga kita akan buatin class di bagian sini. Nah, kita akan coba analisa one of them. Nah, terkait variables ya, nah, apa sih variables itu? Nah, jadi masing-masing task Raffi di sini harus berisi 6 variables ya, yang dimana nanti di situ ada 3 task di dalam prototype kita. Nah, so we will get 18 variables ya. Jadi dari 6 dikali dengan 3, nah kita akan punya 18 variables. Nah, kita akan mencari metode yang kira-kira better lah buat hal ini. Lalu buat arrays. Nah, array for questions will look like this. Jadi dia akan menggunakan sequence di sini. Contoh di sini lihat questions one, di sini ada question one, option one, bla 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 bla. That's better ya. But when we start referring to the different questions and their answer options, and then comparing the received answer with the correct one, there's a major change of getting confused in the names of arrays and index. Jadi katanya ini lebih baik nih. Tapi ketika kita mendapatkan revert ke pertanyaan yang berbeda dan juga answer options-nya, nah, di sini maka ketika kita lakukan comparison ya, dan juga kita akan terima answer dengan yang benar. Nah, nanti akan ada opsi apa bahasa itu perubahan yang major lah. Ketika kita juga bisa bingung nih dari nama arrays dan juga index. Nah, sekarang kalau kita meng-recalling OOP ya, Object Oriented Programming. Nah, di sini kita bisa membuat questions class Raffi di bagian sini ya, dan juga akan memberikan nama ke masing-masing options di dalam constructor ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini question class-nya. Kita akan set constructor-nya Raffi ya. Misalkan di sini kita punya question, ada berbagai option ya. Let's say di sini kita punya 5 options of course, karena di sini kita punya 5 opsi jawaban. Nah, sekarang gimana caranya kita biar nggak bingung nih? Ketika kita harus beda ini kira-kira yang mana yang benar, mana yang salah. Nah, we can give the correct answer, specific name, and position in this constructor. Nah, contoh di sini, buat opsi jawaban yang benar itu ada di option 3, Raffi ya. Ada di urutan sequence yang ketiga. Nah, ini dia, option sequence yang ketiga. Since there are 5 possible answers, options to a question, jadi katanya semenjak kita di sini punya 5 possible jawaban ya, pertanyaan ya. Nah, kita juga harus perform nih operation yang sama 5 kali in order to display them. Nah, dengan tujuan untuk menampilkan mereka. Dan kita akan coba cek yang kira-kira di mana sih optionsnya yang user tuh akan pilih. Nah, di sini kita akan coba grouping the answers ya. Kita akan coba menggrouping si answersnya di bagian sini. Yes, it's possible. We will try to pull all the answers, options, in an array. Jadi kita akan coba menarik semuanya itu dalam suatu array ya. Atau bahasa itu ya, array list lah atau bahasanya. Karena single operations can be applied to all elements of the array at once. Jadi katanya single operations itu juga bisa diaplikasikan ke semua elements dari suatu array dalam sekali aja. Gitu, let's say ya. Nah, sekarang cara kita recalling OP. Nah, when creating variables in the constructor, don't forget to use this keyword. Nah, constructor-nya nanti kurang lebih seperti ini. Kita akan set question-nya, answer 1, answer 2, sampai answer 5 di bagian sini ya. Kita akan set constructor-nya. Terus juga di sini kita menggunakan this ya. Listed question, kita akan menyimpan question-nya di bagian sini. Dan juga for this correct answer, di sini juga akan menyimpan correct answer-nya. And then juga di sini contoh ada this question array ya. Sini kita akan cek answer 1, answer 2, correct answer seperti apa, answer 3 seperti apa, dan juga answer 4. Jadi di sini kita langsung mention nih kira-kira jawaban yang benar buat option itu ada di mana sih. Nah, ntar kurang lebih seperti ini ya. Now let's add the method to the class that will display the question and answer options on the screen ya. Jadi ntar di sini jadi constructor-nya nanti dibagi menjadi kurang lebih di sini berarti jadi berapa nih? Ada 6 ya. Termasuk questions-nya juga.
Dan juga di sini kita juga punya namanya display method ya. Dia akan menampilkan pertanyaan yang sekarang dan juga opsi dari pertanyaan itu kira-kira apa aja sih. Maksudnya opsi dari jawabannya bakal kita pilih itu apa aja. Sekarang kita pergi ke display method ya. Di sini kita akan butuh nih untuk kita membuat suatu variables yang sebelumnya udah kita buat ya. Yang dimana dia itu akan menyimpan HTML elements di suatu questionnya dan juga akan jawabannya akan disimpan juga di bagian sini. Kita akan menggunakan inner HTML property, yang dimana teksnya dari pertanyaannya akan juga dijawab dengan menempatkan si class fields. Gitu. Jadi dia akan kita tempatkan di dalam class fields ini. Nah, ntar di sini akan ada pertanyaannya ya, elemennya how to display it on the screen, gimana cara menampilkannya di layar. Dan questionnya akan seperti ini, questions from HTML, inner HTML. Nah, di sini dia akan equal to this the question gitu. Jadi dia akan ada di this questions ya. Dia akan disimpan di dalam sini, this question. Nah, lalu nanti dia akan masuk ke dalam looping ya. Loopingnya gimana? For let I equal to zero. Jadi ini bahasa itu counternya atau initialnya. Ketika I-nya itu masih kurang dari array length atau bahasa itu panjang dari array, I equal to plus one. Dia akan menambahkan nilai array-nya ya. Nah, terus nanti dia akan set itu di dalam sini dan menyimpannya sebagai answer array I. Gitu. Nah, mungkin di sini sampai sini ya buat presentasinya ya, karena kebetulan ini cukup panjang nih Raffi buat presentasinya. Ini seperti biasa, di sini aku akan kirimkan ke Raffi ya, untuk sisa yang masih belum dipelajari, mungkin nanti bisa dilanjut di next ya. Nah, aku kirimin di chat, where's the WhatsApp, Raffi. Oke, nah kita mungkin bisa move dulu ke dalam tasnya Raffi ya. Nah, kita ke bagian JavaScript di sini. Nah, ini juga karena dalam waktu juga ya, waktu kita sisa beberapa menit. Nah, mungkin Raffi boleh juga ke collab dan juga kita langsung ambil aja bagian segmen JavaScript-nya nih. Coba aku copy ke sini mode ya. Nih, aku copy ke chat coba ya. Kalau misalnya bisa, mungkin Raffi bisa langsung gunain aja. Nah, nyata nggak cukup ya. Raffi bisa ke collab aja, Raffi. Ke collab, terus kita ke bagian JavaScript. Di sini sambil aku jelasin ya di JavaScript-nya ya. Nah, jadi di JavaScript ini sendiri, nah di sini kita punya question fields ya. Jadi di sini kita buatin pertanyaannya, Raffi. Question fields, jadi dia berisi pertanyaannya. Apa aja sih kira-kira pertanyaan yang akan kita coba tanyakan? Ada juga di sini answer button kita menggunakan query selector all ya, karena di sini opsi jawabannya itu bakal lebih dari satu tentunya ya. Kita punya berbagai option lah di sini. Ada juga di sini class buat question, class buat pertanyaannya. Kita juga punya constructor, questions answer one, answer two, four, and then five di sini ya. Jadi yang di sini, let's say di sini tiga itu kita buat sebagai benar ya. Coba Raffi udah dikopikan, boleh di share screen juga Raffi ya biar aku bisa lihat. Jadi di modul 4 lesson 1, Raffi bisa ke bagian JavaScript. Terus di sini kita set juga questionnya. If question one equal to question, is correct equal to correct, and then answer-nya juga sama. Answer one, answer two, is correct, four, and then five. And then display di sini kita set display-nya. Di sini dia akan ada question field. Kita set sebagai HTML this question. Terus juga tadi kita masuk ke dalam looping ya di sini ya. For let I equal to zero, jadi kita set initial counter di sini 0. Nah, ketika dia itu length-nya tuh kurang dari I gitu ya, let's say kita di sini punya 0, ketika dikurang dari itu, maka dia akan menambahkan terus I equal to plus equal to 1. Nah, itu maksudnya apa? Incremental ya di sini. Nah, dia akan dapetin indeks dari inner HTML-nya, dari button-nya, dan juga dia akan equal to answer ke indexing-nya. Jadi ntar dia akan nambah terus nih. Nah, 1, 2, 3, segala macam. Nah, terus di sini contoh current questions. Nah, lihat nih, new questions-nya nanti akan seperti ini. Ya, jadi ntar next soalnya ada 2 plus 3, 3 plus 5, 2 plus 2. Nah, kita juga bisa nambahin juga nih seperti ini ya. Raffi tinggal tambahin aja. Dan juga di sini total answers given. Nah, di sini kita set counter juga sebagai 0 dulu. Dan juga kita masukin ke function let di sini ya. Kita buatin variable let, current questions atau bahasanya tuh pertanyaan sekarang. Current questions, total answers given ya. Atau bahasa itu answers yang udah kita berikan. Terus nanti kita akan munculkan ya di dalam namanya current questions.display ya. Buat kita munculin. Dan kita masuk ke dalam loop di sini for let I equal to zero, I less than answer buttons dot length gitu ya. Jadi ketika dia itu kurang dari panjangnya di answer button, I plus equal one. Jadi di sini dia akan nambahin si I-nya tadi. Lalu di sini dia akan nambahin nih given listener ya. Jadi ketika kita klik, nah di sini ketika kita benar dia akan bilang correct ya. Jadi ketika si answer button inner HTML itu equal to current questions dot correct. Nah tapi kalau misalnya dia nggak sesuai gitu ya, dia nggak benar gitu ya, let's say. Nah makanya dia di sini akan bilang incorrect. Nah, tapi dia akan ngitungin di sini total answers yang given ada berapa, dia akan countering juga, akan menambahkan juga, dan dia akan dapetin
current questions-nya di dalam suatu list ya, total answers given di sini, buat dapetin indeksnya. Dan juga nanti dia akan munculin si questions yang sekarang. Coba kalau aku jalanin. Nah, mungkin di sini operations-nya, nah di sini mungkin masih ada beberapa hal ya. Contoh di sini bilang apa? Incorrect sama correct. Oke. Reading display. Oke. Kan apa nih? 5, 8. Nah, di sini it's okay ya. Di sini masih ada beberapa kesalahan, but that's okay. At least kita udah bisa ngelakuin namanya clicking di bagian sini. 4, 5, 8. Nah, that's okay ya. Reading, cannot, oke nggak apa-apa. Ini nanti kita akan coba solve nanti di next lesson ya. Cuman coba gimana, Raffi? Udah bisa sampai sini? Dijalanin udah bisa kah? Udah Kak. Udah ya. Coba kalau misalkan Sampai yang klik yang salah, coba misalkan ini 10. Dia langsung sebutin incorrect ya. Jadi yang benar langsung bilang correct, yang salah berarti dia langsung bilang kalau salah incorrect, kalau misalnya benar dia bilang correct ya. Jadi dia udah nge-split sesuai sama yang sesuai sama soalnya. Sampai sini ini bertanyakan Raffi? oh, Kayak belum ya. Nah, mungkin di sini Raffi juga boleh checklist ya. Jadi kita udah buatin 1 sama 2 nih. Ntar kita akan coba lanjut lagi ya buat nanti next task-nya. Gitu. Sama di sini problem response handling ya. Jadi mungkin di sini kita udah buatin di sini nih. Oh, sorry. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ini. Ntar di next lesson kita akan coba lanjutin lagi buat pembelajaran kita, Raffi. Oke, sip. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan, Raffi? Any question? belum ada. Belum ada ya. Oke, jadi untuk pembelajaran hari sampai di sini, Raffi ya. Kita udah belajar terkait namanya quiz project nih buat pembelajaran kita hari ini. Jadi ntar yang aku udah bilang ya, kita nanti akan ada 4 kali pertemuan nih, Raffi, buat pembelajaran ini, buat si quiz project. Buat sekarang tadi kita udah kerjain tas terkait matematikal ya. Jadi kita buatin semacam tas matematika, gimana cara kita ngelakuin namanya penambahan, pengurangan, dan segala macamnya dengan menggunakan JavaScript, HTML, dan juga CSS. Itu dia. Mungkin seperti biasa, Raffi, sebelum kita close, coba Raffi summarize dong apa aja yang Raffi dapetin sih di hari ini. Itu um, apa mainnet buat yang kuis di space sama CSS-nya. Jadi kita belajar apa aja, Raffi, terkait namanya quiz project ya. Kita belajar terkait namanya tadi perhitungan dari mathematical rules tadi yang barusan kita buat ya. Penambahan kah, pengurangan kah, segala macamnya. Nanti di sini tenang aja, ntar di next lesson kita juga akan discuss lagi ya buat hal ini dan kita akan pelajari ini lebih dalam lagi ya sehingga nanti kita punya pemahaman yang baik terkait materi ini. Dan itu aja. Terima kasih Raffi sudah jadi kelas kita hari ini. Semoga lebih bermanfaat dan ya itu aja ya. See you in the next lesson Raffi ya. Selamat malam dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Thank you. Bye bye. Sama-sama.